Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, mau nanya bagaimana cara membreeding ayam yang baik? Apa langkah-langkah yang harus saya lakukan? Oke lah, membreeding ayam baik, langkah-langkah pertama harus mengetahui dasar-dasar ilmu breeding. Apa itu dasarnya? Dasarnya adalah 3 perkara. Ketahui dulu cross. Apa itu cross? Yaitu menyilangkan antara kedua darah yang berlainan atau jenis yang berlainan. Kedua, ketahui lagi inbred. Apa itu yang memiliki kesamaan darat, yang arti kata perkawinan antara ayah dengan anak betinanya atau anak jantannya kepada ibunya. Langkah ketiga yaitu linbred, yaitu persilangan atau perkawinan antara kedua bersaudara, baik saudara dekat ataupun saudara jauh. Apa itu saudara dekat? Setetasan ataupun adiknya dari seibu sebapak, ataupun abangnya ataupun kakaknya seibu sebapak. Itulah yang dikatakan linbred. Ketiga dasar ini sudah diketahui, maka suatu saat kamu akan mendapati yang dikatakan dalam istilah superbred. Jadi apa langkahnya, Bang? Saran saya, langkahnya jika kamu tidak memiliki bahan-bahan itu, maka belilah kepada seseorang atau farm yang betul kamu percayai dan kamu ketahui betul-betul garis genetik darah ayam dia, baik dari pihak bapak dan pihak ibunya. Kalau dapat kamu beli 1 pasang, kalau tidak dapat ya hanya 1 ekor saja, terserah baik jantan maupun betina. Jadi beli sepasang, jika saya cetak bisa itu, Bang. Jika itu kamu cetak, ya makin bagus, kamu telah menyempurnakan ayam dia tadi. Bahkan lebih sempurna dari genetik ayam dia. Nah, seperti itulah cara breeding ayam yang terbaik. Apakah ayam itu bagus, Bang? Maka kalau bagus itu ada mempunyai standar. Apa standarnya tadi? Yaitu ayam yang memiliki kelemahan yang minimal, bukan maksimal. Jadi kelemahan minimal itu tadi, contoh apa, ayamnya ngoyor, mudah dipukul. Nah itu kan kelemahan. Nah maka mengantisipasi kelemahan itu, ayam harus kamu cari ayam yang benar-benar begitu rapat, tidak memberi celah kepada lawan. Jika kamu sudah mendapati bibit bobot bebek bagus, teknik di dalam pertarungannya minim kelemahannya, maka ayam seperti itulah yang kamu beli, kamu ambil untuk breeding. Contohnya bagaimana, Bang? Contohnya jika kamu beli dari farm, contoh saya anggaplah ayam Thai, contoh bapaknya Ganoy, induknya Pakoy, kemudian disilangi peternak. Tentu nama anaknya diambil dari nama induk dulu, Koigon. Nah udah tahu darahnya itu Koigon, tapi harus kamu ketahui dulu koinya betul 100% tidak, bukan hanya koi-koyan. Nah kemudian Ganoynya betul enggak 100%. Kalau 100 sama 100, anaknya 50-50, 50 darah koi, 50 darah Ganoy. Nah silangan pertama sudah sempurna belum? Karena apa? Menggabungkan kedua darah menjadi satu. Tentu permainannya ada yang ke induk, ada yang ke bapak, ada antaranya. Nah dia belum namanya finishing homogen. Jika kamu beli itu, kemudian kamu sempurnakan, kamu breeding kedua bersaudara tadi, maka harus beli sepasang, kamu kawinkan, maka lebih sempurna genetik ayam kamu daripada
yang import orang itu sendiri. Kalau ingin membuat waktu yang lebih singkat, tidak memakan waktu yang begitu lama, udah puas kamu dengan 2 darah itu, kemudian kamu ingin membuatnya lebih super. Nah, maka belilah lagi dari darah ayam yang pertama itu, import itu tadi, cari yang darah benar-benar Koigon. Koigon itu 50 sama 50. Dan kamu cetak lagi dengan hasil cetakan kamu itu, maka itulah super ayam itu tadi bibitnya. Di dalam ilmu breeding, kalau pembreeding yang betul-betul spesialis pembreeding, dia tidak puas. Bagaimana dia cara puas? Dia mencari ayam ketahanan betul-betul yang maksimal atau pondasinya. Contoh Ganoy, Samu, Brazil, Asel, Rusia, Plaker. Nah, atau kita bilang seperti itulah ayam-ayam yang kuat. Kamu buat pondasinya dulu. Sama kamu dengan merancang bangunan. Kamu membangun gedung, maka pondasinya dulu perbaiki. Jika pondasi sudah kuat, maka mudah-mudahan yang di atas itu lebih kuat. Karena dengan pondasi yang kuat, untuk mencari pondasi yang kuat, kamu butuh biaya yang sangat besar, sangat-sangat besar sekali. Nah, menghabisi waktu yang sangat lama juga. Jadi kalau untuk membuat seperti itu, kamu butuh puluhan, 10 tahun, 20 tahun. Nah, menghabiskan biaya, waktu, uang, segalanya. Nah, untuk membuat ayam petarung itu benar-benar bagus. Nah, bagusnya yang kita bicarakan di sini standar ya. Apakah ayam bagus itu Bang udah tentu menang? Belum. Nah, apakah ayam buruk itu udah pasti kalah? Belum tentu. Kekalahan bagi ayam itu adalah karena apa? Dia beli bibit tidak menentu, kemudian rawat tidak menentu, kemudian ilmu tarung pun tidak begitu memahami. Yang dia pahami ayam belaga, itu namanya penjudi, bukan petarung. Jadi saran saya, langkah-langkah yang kamu ambil tadi bermacam-macam. Kalau ingin waktu yang singkat, ya seperti itu. Contoh 2 darah digabungkan, dikombinasikan, kemudian kamu lin, kemudian kamu kembalikan lagi dia ke pihak bapak, kemudian ke pihak ibu. Satu dari pihak, contoh pihak bapak mempunyai anak jantan atau anak betina, terserah. Pihak ibu dikembalikan ke ibu lagi mempunyai ada jantan atau betina. Nah, kawinkan lagi mereka untuk mengambil kemurniannya. Apa itu? Mencari genetik namanya genotipi ataupun genetik fenotipi. Setelah genetik genotipi dan fenotipi kamu satukan, keluarlah anak. Itulah genetik namanya homogen. Homogen itulah finishing terakhir para pembreeding ilmuwan. Itulah yang dikatakan genetik hasil akhir. Apa? Dengan tujuan kepuasan yang Anda tuju. Keinginan seperti ini. Nah, terbukti itulah yang dikatakan genetik homogen. Kalau diambil dari darah, menyatukan kedua darah tadi, permainan separuh 50% ibu, separuh 50% bapak. Nah, seperti itulah. Jadi asal kamu cetak, tentu dia mengeluarkan seperti itu. Kamu cetak lagi, tidak lari dari itu. Itulah genetik homogen. Genetik homogen inilah kamu kembangkan, kamu perbesar, kamu populasikan menjadi banyak. Kamu cetak dia menjadi banyak. Nah, sangat lama kan? Oke ya, makasih.